Ketika tirani Quraisy membungkam cahaya Islam di Makkah, beberapa jiwa pemberani memilih untuk hijrah meninggalkan kampung halaman, menuju negeri asing yang jauh, Habasyah, tanah para raja yang adil, di bawah panasnya terik matahari Mekah, di tengah kota yang semakin keras menolak dakwah. Nabi Muhammad menyaksikan sahabat-sahabatnya didera siksaan, ejekan, dan ancaman. Mereka dipukul, dihina, dianiaya, hanya karena berkatan Tuhan kami adalah Allah. Ketika Nabi melihat penderitaan yang terus menghantam para sahabatnya, beliau memerintahkan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Berhijrahlah ke Habasyah. Di sana ada seorang raja yang tidak zalim kepada siapapun. Tinggallah di negerinya sampai Allah memberikan jalan keluar. Maka berangkatlah 10 laki-laki dan 5 perempuan. Di antara mereka, Utsman bin Affan dan istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan keluarga demi menyelamatkan iman. Namun, pengasingan bukan hal mudah. Setelah 3 bulan di negeri asing, mereka kembali ke Mekah karena pedihnya rasa sepi dan sedikitnya jumlah mereka. Tahun itu adalah tahun ke-5 kenabian, hijrah pertama dalam sejarah Islam. Beberapa waktu kemudian, setelah tekanan Quraisy semakin menggila, dan Nabi bersama keluarganya dikucilkan dalam lembah Syi'ib Abu Thalib, maka turunlah perintah lagi untuk berhijrah kali ini dengan jumlah yang lebih besar, 73 laki-laki dan 11 perempuan. Di antara mereka, Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Dengan keberanian dan keyakinan, mereka menuju Habasyah untuk kedua kalinya. Tidak hanya dari Mekah, Muslimin dari Yaman pun menyusul, termasuk Abu Musa al-Asy'ari dan kerabatnya. Hijrah ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian, hijrah terbesar sebelum Rasulullah sendiri hijrah ke Madinah. Hijrah ke Habasyah bukan sekadar pelarian, tapi bukti bahwa Islam takkan pernah padam meski ditekan. Di balik setiap pengorbanan, ada rencana Allah yang jauh lebih indah, karena di negeri asing itulah cahaya Islam tetap bersinar, dan kisahnya terus menginspirasi hingga hari ini. Ketika kaum Quraisy mendengar bahwa sekelompok muslimin telah hijrah ke Habasyah, mereka tak tinggal diam. 2 orang bangsawan Quraisy pun dikirim. Mereka adalah Amr bin Ash dan Amarah bin Walid. Mereka membawa banyak hadiah dan berharap bisa membujuk Raja Habasyah Najasyi untuk mengusir para pengungsi muslim itu dan mengembalikan mereka ke Makkah. Keduanya berkata kepada Raja, "Wahai Raja, beberapa anak muda dari kalangan kami datang ke negerimu. Mereka telah meninggalkan agama nenek moyang mereka. Mereka menciptakan agama baru yang tidak kami kenal dan tidak pula engkau kenal. Kami datang membawa kerabat mereka untuk menjemput mereka pulang." Namun, Raja Najasyi bukan raja sembarangan. Dengan bijaksana ia berkata, "Aku tidak akan menyerahkan mereka sebelum aku dengar langsung dari mereka dan aku mengetahui apa yang mereka bawa." Dipanggillah kaum muslimin ke istana dan berbicaralah Ja'far bin Abi Thalib mewakili mereka. "Wahai raja yang mulia, kami dahulu adalah kaum jahiliyah, menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan segala keburukan, sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami sendiri. Kami mengenal nasabnya, kejujurannya, dan amanahnya. Ia mengajak kami menyembah Allah yang esa, meninggalkan berhala, menjaga kehormatan, menyambung silaturahmi, menjauhi darah, kebohongan, dan harta haram. Dan ia memerintahkan kami untuk sholat, berzakat, berpuasa, dan berhaji." Ja'far pun membacakan kepada raja ayat-ayat awal dari surah Maryam, dan suasana berubah hening. Raja Najasyi pun menangis, dan para pendeta serta rahib yang hadir pun turut terharu. Dengan penuh haru Najasyi berkata, "Sesungguhnya apa yang kalian bawa dan apa yang dibawa Isa putra Maryam berasal dari satu sumber cahaya yang sama." Ia pun menolak permintaan Quraisy dan berkata tegas, "Pergilah kalian berdua. Aku tak akan pernah menyerahkan mereka kepadamu." Saat itulah, Raja Najasyi masuk Islam secara diam-diam, begitu pula dengan para pendeta dan pemimpin-pemimpin gereja yang bersamanya. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian. Allah pun menurunkan ayat, "Dan sesungguhnya kamu akan mendapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya kami ini orang Nasrani.' Karena di antara mereka itu terdapat para pendeta dan rahib, dan mereka tidak menyombongkan diri." Quran Surat Al-Maidah ayat 82. Tahun-tahun berlalu, dan ketika kabar wafatnya Raja Najasyi sampai kepada Rasulullah melalui Jibril, beliau pun menyolatkan Najasyi secara gaib. Inilah momen pertama dalam sejarah Islam
Solat jenazah gaib dilaksanakan untuk seorang raja yang tak pernah bertemu Nabi, namun hatinya telah tunduk pada kebenaran. Dalam sunyi istana jauh di seberang Laut Merah, seorang raja Nasrani memilih Islam. Tanpa pamrih, tanpa tekanan, melainkan karena cahaya yang menyentuh hatinya. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel Khazanah Islami untuk kisah-kisah Islam lainnya yang menginspirasi dan membuka mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.